Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, untuk pertemuan pembelajaran hari ini yaitu sudah materi baru ya, materi baru minggu kemarin. Pertemuan kemarin itu tentang KD-nya yaitu 3.1 menganalisis Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12 tentang kontrol diri, kemudian prasangka baik dan persaudaraan. Untuk pertemuan baru ini yaitu KD selanjutnya yaitu 3.2 tentang menganalisis pergaulan bebas dan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, untuk sebelum masuk ke materinya, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Alhamdulillah. Baik adik-adik, kita langsung saja ke materinya. Materi untuk berikutnya itu 3.2 yaitu tentang menganalisis larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke. Kita lihat slide di video ini. Larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu materinya ya. Kemudian dalam tujuan pembelajaran ini adik-adik harus tahu tujuan pembelajarannya, yaitu adik-adik dapat mengetahui Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Nah, kemudian yang berikutnya, adik-adik dapat memahami hubungan antara larangan berzina dan pergaulan bebas ya. Itu tujuan pembelajarannya. Nah, lanjut ke kita lihat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 yaitu wala taqrabuz zina ya. Ini wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, jadi di situ disampaikan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32, dan janganlah mendekati zina ya. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguh zina itu adalah suatu perbuatan keji ya, perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke. Jadi ketika di saat kita pacaran atau ada anak-anak muda atau adik-adik yang masih ada hubungan pacaran, ketika adik-adik sudah melakukan hal yang membuat itu kita nafsu, kemudian kita sudah dalam hal negatif, nah itu sudah masuk pada perbuatan zina.
Dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Nah, itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi kalau duduk berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, belum memiliki ikatan suami istri, kemudian sudah melakukan hal yang menimbulkan nafsu, itu dikategorikan adalah perbuatan zina. Nah, karena ada yang menimbulkan kita nafsu itu siapa yang menimbulkan kita nafsu syahwat timbul karena itu adalah godaan dari setan. Berikut yang dimaksud perbuatan mendekati zina yang dilarang. Ini yang mendekati zina yang dilarang, ya, yaitu adalah pacaran yang mengakibatkan pelakunya ingin melakukan zina. Artinya melakukan hal yang berhubungan begitulah. Mendekati sesuatu yang dapat merangsang nafsu, nah itu kan, sehingga mendorong diri kepada perbuatan zina juga termasuk perbuatan mendekati zina. Itu yang dilarang. Nah, bagaimana orang pacaran yang tidak mendekati zina? Ya, itu tidak dilarang. Sebenarnya pacaran juga Allah itu tidak dilarang. Yang hanya dilarang itu sudah mendekati zina. Baru mendekat ya, apalagi sudah timbul nafsu, sudah tergolong dalam kategori zina. Ya, ini hadis riwayat Muslim dari jalur Ibnu Abbas, janganlah yang seorang laki-laki berhalwat dengan seorang wanita kecuali dia disertai mahramnya, karena yang ketiga di antara keduanya adalah setan. Nah, apabila sudah suami istri, biarlah berduaan dimanapun kalian berada, tetap itu sah ya, biar semua suami istri. Berikut, nah kita masuk pada pengertian. Tadi kan adik-adik dalam tujuan pembelajaran itu adik-adik harus mengetahui dalil-dalilnya ya. Ini tadi saya sudah paparkan dalil-dalilnya. Berikut pengertian ya. Ini dalam arti pengertian ya. Kita lihat dulu pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas diistilahkan yaitu ikhtilat adalah suatu bentuk pergaulan atau hubungan secara bebas yang melibatkan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat sunyi atau terbuka, dan hubungan itu terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Nah, itu dalam pengertian pergaulan bebas. Dalam ciri-ciri pergaulan bebas, pertama, menghamburkan harta untuk memenuhi keinginan seks bebasnya. Nah, itu kalian adik-adik sudah tahu itu. Menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat ya. Rasa tahu yang besar, selalu ingin melawan. Rasa ingin mencoba dan ingin merasakan. Nah, itu kan sudah timbul nafsu. Baru suka mau merasakan. Biasa laki-laki terutamanya kalau sudah ya pengalaman, ini saya melihat ya. Itu di situ memang tingkat tinggi nafsu laki-laki itu sangat luar biasa. Terjadi perubahan-perubahan emosi pikiran. Mudah mengalami kegelisahan, rasa tidak sabar, emosional. Nah, itu kan. Yang di situ akan intinya situ menimbulkan nafsu. Nafsu itu adalah musuh besar ya. Berikut. Nah, ini pengertian zina ya. Zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan, dan secara umum adalah segala aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia. Jadi adik-adik sudah paham itu.
Berikut, pergaulan bebas ini ada 3 macam, ya. Dalam 3 macam itu ada seks bebas termasuk tadi, ya. Itu sudah bersenggama, sudah melakukan hubungan intim yang bukan mahram, ya, belum mempunyai ikatan suami istri. Minuman haram itu antaranya adalah pinaraci, cap tikus. Baru bagaimana kalau dengan mojito? Nah, mojito itu ketika kita diminum, kalau sudah merasakan hal yang memabukkan, itu sudah haram, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan perjalanan jauh kemudian kita mabuk perjalanan, apakah itu haram? Tidak. Itu pusing, bukan mabuk karena minuman, ya. Itu pusing. Berikut, narkoba. Nah, ini yang adik-adik harus ketahui, ya. Dalam hal pergaulan bebas itu bukan cuma hanya seks bebas atau pacaran dalam menimbulkan zina, bukan itu, yaitu tentang minuman haram, narkoba. Bentuk-bentuk dari zina. Nah, ini ada bentuk-bentuk zina: zina qalbi, baru kemudian zina lisan, ya, zina yadin. Jadi zina qalbi ini dari hati, timbul dari hati. Ketika kita melihat salah seorang laki-laki melihat wanita yang berpakaian seksi, nah, kemudian timbul di hati itu nafsu, suka sekali mau berhubungan dengan dia. Dengan jalan bagaimana? Terpaksa dia dengan jalan dia gauli, dia apa? Awalnya dari teman, baru kemudian dia bisa jadian, setelah jadian sudah berhubungan tidak resmi. Itu sudah timbul nafsu, kan, dari hati. Zina lisan, ya, itu perkataan, ya, kita punya ini. Zina yadin itu penglihatan. Nah, ini bentuk-bentuk dari zina dalam pengertiannya. Zina qalbi yaitu memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya. Zina lisan, ucapan, yaitu membincangkan lawan jenis dengan perasaan senang. Zina yadin, zina tangan, ya, meraba, yaitu memegang tubuh lawan jenis dengan perasaan senang. Kategori zina. Nah, kategori zina ini ada dua, ya, yaitu zina muhsan, yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan adalah didera 100 kali dan rajam dengan batu sederhana sampai meninggal. Nah, zina muhsan ini itu pezina sudah balik, ya, sudah sunat, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Nah, bagaimana itu sudah pernah menikah? Itu yang sudah ada contoh. Seorang laki-laki yang sudah punya istri, ya. Kemudian suaminya ini pergi ke diskotik kemana, baru ketemu dengan pelacur atau pelakor. Kemudian mereka melakukan hubungan intim yang belum jadi mahramnya. Jadi hukumannya itu adalah didera 100 kali dan rajam, yaitu dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Zina ghairu muhsan, yaitu pezina masih lajang, belum pernah menikah, hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, itu yang bagi yang belum nikah, yang masih lajang, yang masih muda, masih bujang, ya, kemudian sudah melakukan hal seperti suami istri berhubungan intim, itu dikatakan zina ghairu muhsan. Berikut,
Hukuman bagi yang menuduh zina. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang menghancurkan kalian." Ada 7. Para sahabat bertanya, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Mensekutukan Allah pertama, ya, sihir, ya. 2, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali mempunyai hak." Nah, itu pembunuhan. Memakan harta riba, ya, yang keempat. Memakan harta anak yatim. Kelima, lari dari medan perang. Nah, itu kan cuman DP taman dia kasih tinggal ke sana nopat, baru dia lari. Ya, yang ketujuh, dan menuduh berzina wanita mukminah yang tidak tahu menahu serta terjaga kehormatannya. Itu mbak tuduh-tuduh itu. Belum apa-apa dia sobat tuduh. Itu ada di materi yang pertama, ya, tentang prasangka, ya. Nah, prasangka, baiklah kepada sesama muslim dan muslimah. Dosa prasangka buruk. Hukuman bagi yang menuduh zina. Barang siapa menuduh seorang muslim berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, itu maksudnya DP bukti, maka ia dihukum had dengan dicambuk sebanyak 80 kali cambukan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang-orang saksi, maka cambuklah mereka yang menuduh itu 80 kali cambukan." Itu yang menuduh itu di daerah dicambuk 80 kali. "Dan janganlah kamu terima kesaksian yang mereka buat selama-lamanya." Nah, itu dikatakan hoax, ya, tidak betul. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. An-Nur ayat 4. Dampak negatif zina. Di antara dampak negatif zina adalah sebagai berikut: mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ketika kita melakukan zina kemudian kita meninggal, ya, jasad kita tidak tahu bentuknya bagaimana karena dapat laknat dari Allah. Kemudian tidak dekati oleh para rasul, ya, tidak seperti kematiannya para syuhada itu. Para nabi itu mendekati karena mereka melihat kita orang punya aurah itu terpancar dengan cahaya, ya, bukan dengan kegelapan. Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Nah, itu artinya masyarakat sekitar di lingkungan kita itu melihat kita begitu, dijauhi. Nah, makanya pintu rezeki itu tertutup, tidak terbuka, dia tidak lancar. Nasab menjadi tidak jelas, artinya itu turunan, ya. Dia ini dari mana? Dia ini asal dari mana? Maksudnya ayahnya mana? Ya, atau nasab itu tidak jelas seperti begitulah, dan akan dijauhi oleh masyarakat. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Nah, itu. Dan anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan, memang betul. Tugas untuk adik-adik, jadi itu saya sudah memberikan suatu materi itu tentang larangan pergaulan bebas dan zina, perbuatan zina. Nah, jadi saya simpulkan untuk materinya ini tentang pergaulan bebas, ya, yang sudah disampaikan dalam materinya tadi. Kemudian perbuatan zina yaitu adalah berhubungan intim yang belum mahramnya, ya. Kemudian dalam hal konteks berpacaran, kemudian sudah mendekati hal yang negatif, sudah menimbulkan nafsu, itu dikategorikan adalah perbuatan zina. Sudah melakukan itu, sudah melakukannya, itu dikatakan perbuatan, kategorinya itu sudah melakukan perbuatan zina.
Nah, itu sehingga di dalam agama kita, itu agama Islam, itu dilarang ya, karena ada dalilnya. Nah, kemudian untuk tugas ini saya berikan kepada adik-adik cuman hanya satu pertanyaan saja yang adik. Tapi jangan lupa dicatat materinya ya. Kemudian sambung dengan tugasnya, yaitu bagaimana cara menghindari zina bagi remaja dan kaula muda atau kaula muda. Nah, jadi ini tugasnya adik-adik, untuk adik-adik jawab ya, sesuai dengan adik-adik punya pemikiran sendiri. Kalau adik-adik mau cari di internet silakan, cari di buku silakan. Atau adik-adik tanya sama ustadz silakan. Oke. Jadi sampai di sini dulu. Terima kasih karena sudah melihat video atau menonton video ini. Jadi adik-adik dipersilakan untuk mengerjakan tugasnya. Pertama yaitu mencatat, kemudian yang kedua yaitu tentang bagaimana cara untuk menghindari dalam apa tadi itu, bagaimana cara menghindari zina bagi remaja dan kaula muda. Nah, jadi sampai di situ dulu. Sekian dan terima kasih. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, tolong dimaafkan ya. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.